Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam. Nah, sebelum membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Nabila. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yang bernama Tia Septiani Putri. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari, Fakultas MIPA, Prodi S1 Farmasi. Nah, teman-teman, kebetulan materi yang akan saya bersama rekan saya sampaikan ini adalah salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing ya kalau berbicara tentang sejarah, ceritanya itu pasti panjang. Maka dari itu, saya bersama rekan saya akan membahas beberapa poin pentingnya saja, yaitu yang pertama tentang sirah nabawiyah, yang kedua tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yang ketiga tentang masa kejayaan Islam, dan yang terakhir tentang sejarah pemikir Islam. Baik teman-teman semua, sebelum melanjutkan ke pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi poin-poinnya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya belajar sejarah itu sangatlah penting. Apalagi kita semua ini umat Muslim, karena di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam. Nah, kenapa belajar sejarah itu penting? Karena yang pertama, dengan kita mempelajari tentang sejarah, kita dapat mengetahui kejadian di masa lampau atau masa lalu. Dan yang keduanya, dengan kita mengetahui kejadian di masa lalu, insya Allah kita semua akan menjalani hidup di masa depan yang jauh lebih baik dari masa lalu. Begitu, maka dari itu kalian semua wajib tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada tentang Sirah Nabawiyah. Pengertian Sirah Nabawiyah itu apa? Sirah Nabawiyah adalah sejarah atau kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai dari beliau lahir hingga beliau menghembuskan napas terakhir. Aspek mencakup perang-perang yang dihadapinya, kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, ada kelahirannya, banyak sekali sejarah-sejarah yang memang mencakup Nabi Muhammad SAW. Namun di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit atau secara singkat saja, karena kalau misalnya membahas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sangat amat banyak. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikannya secara singkat saja. Tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena pada masa Nabi Muhammad SAW itu lahir, ada pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi Nabi Muhammad SAW itu adalah putra dari Abdullah dan Siti Aminah. Nah, apa kalian tahu pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW banyak sekali keberkahan yang terjadi. Salah satunya hancurnya berhala-berhala, kemudian tanah di sekitar menjadi subur. Pokoknya banyak sekali keberkahan yang terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri dan beberapa anak. Mungkin yang terkenal itu ada Qasim bin Muhammad dari Khadijah, kemudian Abdullah bin Muhammad dari Khadijah, Fatimah binti Muhammad dari Khadijah. Yang ini tuh yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan merupakan ibu dari cucu Nabi Muhammad yang terkenal, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian ada Zainab binti Muhammad dari Khadijah juga, ada Ummu Kulthum dari Khadijah, ada Ruqayyah binti Muhammad dari Khadijah juga. Ada Abdullah bin Muhammad ini dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini tuh seorang budak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian besar dari anak-anak Nabi Muhammad ini meninggal dari usia muda, hanya beberapa lah yang memang mencapai usia dewasa. Selanjutnya ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam.
Momen ini itu memperingati perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Nah, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan mengendarai buraq. Sementara Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh. Dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah mendirikan sholat. Perintah ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang awalnya diperintahkan menjalankan 50 kali sholat, namun karena takut umatnya tidak bisa menjalankan waktu tersebut, nah Rasulullah ini meminta untuk meringankan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW menerima pengajaran agama Islam melalui wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril. Nah, wahyu ini tuh termaktub dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Selanjutnya itu perang. Nabi Muhammad SAW terlibat dalam beberapa konflik dengan suku-suku Yahudi di wilayah Arab. Selama hidupnya, ada beberapa contoh konfrontasi yang memang terkenal gitu. Yang pertama ada Perang Badar. Perang ini tuh perang yang terjadi antara Muslim dan orang Quraisy, terjadi pada tahun 624 Masehi. Nah, kemudian ada Perang Khandaq atau Perang Parit. Perang ini tuh terjadi pada tahun 627 Masehi. Perang ini tuh konflik besar di mana suku-suku Arab musyrikin ini tuh berkumpul untuk mengepung Madinah. Suku-suku Yahudi seperti Bani Quraizah itu mereka sebelumnya berjanji untuk mendukung Muslim, tetapi mereka malah mengkhianati perjanjian ini dan malah membantu pasukan musyrikin. Selanjutnya adalah sejarah Khulafaur Rasyidin. Menurut Al-Maududi, khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia. Sebagai pengganti Rasul, Khulafaur Rasyidin merujuk kepada 4 khalifah pertama dalam Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat beliau. Siapa saja? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu pada tahun 632 sampai 634. Sistem politiknya itu pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq memiliki persoalan, diantaranya munculnya gerakan kelompok murtad, kemudian munculnya nabi-nabi palsu di beberapa wilayah, ada pembangkangan membayar zakat di wilayah Yaman, kemudian ada melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah, terus mengumpulkan Al-Quran, mushaf-mushaf yang memang sudah tersebar gitu. Nah, ada yang di pelapah kurma, ada yang di tulang unta. Nah, itu tuh pada saat kepemimpinan Abu Bakar dikumpulkan dalam satu mushaf. Ada juga sistem ekonominya. Nah, pada saat kepemimpinan Abu Bakar itu pendapatan negaranya pada masa khalifah ini ada dari zakat, dari humus, dari jizyah, kemudian dari kharaj. Selanjutnya itu ada Umar bin Khattab. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, administrasi sudah mulai diatur, jabatan kepolisian sudah mulai diatur, militer juga sudah mulai diatur, dan pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab itu mendirikan sebuah Baitul Mal. Selanjutnya kepemimpinan Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan itu terjadi pada tahun 644 sampai 656. Apa saja kebijakan pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan? Yang pertama, Mushaf Utsmani. Yang kedua, peluasan wilayah, ada distribusi jabatan gubernur, kemudian menghadapi pemberontakan gubernur.
Yang terakhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Terjadi pada tahun 656 sampai 661. Kebijakan dan peristiwa penting pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu diantaranya ada memindahkan ibu kota. Nah, pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perpindahan ibu kota. Yang kedua ada tentang perang Jamal, terus ada perang Siffin. Ada juga peristiwa penting alasan mengapa Ali menunda hukuman Qisas. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang masa kejayaan Islam. Nah, jadi Islam dimulai dari seorang diri, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau, baik pada periode Mekah maupun Madinah, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi sesudahnya. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa Daulah Abbasiyah. Misalnya yang ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Pada masa itu, hanya ada 2 negara superpower dunia atau memiliki keunggulan yang memengaruhi dunia, yakni di barat berkedudukan Cordova atau Spanyol dan di timur berkedudukan di Baghdad atau Irak. Kekuasaan Daulah Umayyah menguasai Damsyik tahun 629 Masehi, Syam dan di Irak tahun 637 Masehi. Selanjutnya di Mesir sampai Maroko tahun 645 Masehi, Persia tahun 646 Masehi, Samarkand tahun 680 Masehi, seluruh Andalusia atau Spanyol tahun 719 Masehi, dan akhirnya tertahan di Poitiers pada tahun 732 Masehi dalam usahanya memperluas pengaruhnya ke Prancis. Kedua negara Islam itu sama-sama negara yang berlandasan ajaran Islam, mampu menjulang ke angkasa membawa kibar kebesaran, menorehkan tinta emas peradaban Islam, kemakmuran dan kesejahteraan. Martabat Islam mampu mengguli peradaban lain, sekaligus menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi pada saat itu. Umat Islam benar-benar menorehkan tinta emas dalam peradaban dunia. Hampir di setiap kota besar, misalnya Irak, Mesir, Iran, Syria, dan Spanyol, dijumpai peninggalan peradaban Islam. Pusat-pusat keunggulan dan kemajuan itu terhampar dengan nyata dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak, tak terkecuali pihak non-muslim yang banyak meniru capaian muslim tersebut. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa kemajuan Eropa tidak lepas dari peran umat muslim. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan poin yang terakhir, yaitu poin keempat tentang sejarah pemikir Islam. Nah, sejarah pemikir Islam menyajikan kajian tentang ajaran-ajaran pokok dan perkembangan pemikir dalam Islam. Sejak awal mula Islam diturunkan, bahkan sedikit mundur ke belakang, pokok bahasan menyangkut pemikir Islam dari aspek sejarah, sosial, ekonomi, dan politik, sebab faktor sosial, ekonomi, politik, dan semacamnya memberikan pengaruh terhadap bentuk ajaran Islam yang dibawa Muhammad SAW dan perkembangannya kelak. Demikian juga faktor sosial di masa Islam juga mempengaruhi perkembangan pemikir Islam itu sendiri, sebab Islam selalu terkait dengan konteks sejarah dan budaya yang di sekelilingnya. Demikian juga dalam perkembangan Rasul Muhammad selalu berdialog dengan realitas sosial dan budaya yang mengintarinya.
Muhammad pun merupakan respon terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan umat Islam pada zamannya. Dengan ungkapan lain, Islam diturunkan bukan di ruang hampa. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut menjadi penting untuk mengkaji bagaimana ajaran, tradisi pemikir dan penata sosial Islam dan Muslim yang telah melembaga serta berkembang sampai saat kini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam sebagai agama, tradisi, budaya, dan disiplin pemikir berkembang demikian pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lalu meskipun yakni bahwa kehadiran Nabi dan wahyu yang dibawanya telah merangkum semua hal yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia dan untuk sepanjang masa, tetapi sesuai dengan perkembangan berbagai faktor, umat Islam dituntut untuk mampu merumuskan sendiri pemahaman dan penafsiran ajaran agama. Bersamaan dengan itu, dapat dimaklumi bahwa kajian sarjana Barat terhadap Islam tidak selalu objektif. Sebaliknya, meskipun sejarah yang dicakup cukup terang, banyak pula informasi tentang Islam yang tidak dikaji secara kritis oleh kaum muslimin. Disinilah pentingnya penyandingan produk pemikir sarjana Barat dan sarjana Muslim, khususnya terhadap karya yang telah terbentuk dalam kancah tradisi akademik Barat dan Timur. Sejarah perkembangan pemikiran Islam diharapkan mampu mengkaji secara kritis dan jujur terhadap perkembangan tersebut, mulai dari zaman sebelum Islam sampai masa kini. Nah, baik teman-teman semua, sejarah itu bukan sekedar ditulis, diketahui, dan diingat. Islam telah memberikan kita hikmah keberadaan sejarah bagi generasi penerus, bahwa memahami peradaban Islam mutlak dilakukan, bukan untuk nostalgia semata, tetapi yang lebih penting dapat digunakan untuk telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Keduanya adalah pendorong untuk tetap memiliki semangat dalam menapaki sejarah lebih lanjut agar lebih baik lagi, sekaligus mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kegagalan dari sejarah masa lalu. Yang terakhir, tumbuh tanggung jawab yang tinggi melalui profesi masing-masing agar selalu memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat Islam secara menyeluruh. Baik teman-teman semua, cukup sekian materi yang saya dan rekan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.